Mari Pak Dodi. Baik, maaf saya off cam dulu ya Pak. Baik, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Sebagaimana juga family ministry ada sebagaimana ada hari ini. Kami tetap mau belajar untuk bertekun, belajar untuk terus Tuhan duduk diam di bawah kakimu, mengambil waktu dalam kebersamaan, karena kami percaya dalam kesatuan ada berkat yang khusus. Dalam kesatuan ada visi yang kau berikan bagi kami, kekuatan yang baru, bahkan sukacita Tuhan untuk kami terus menjalankan, oh Tuhan, setiap panggilan yang kau sudah berikan. Terima kasih buat hambamu, Pak Pendeta Komingguan, Pak Pendeta Hendra. Terima kasih untuk setiap kami semua. Dan sebentar kami akan mulai ibadah ini dalam pertolongan dan berkat rapat dari Roh Kudus-Mu. Hambamu Pak Johan sampai aku juga Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau sudah urapi, terlebih kerelaan hatinya untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Dalam tubir laut kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Ke dalam tubir laut kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kelalaianku. Betapa besar kasih pengorbananmu, Tuhan. Kau tak pandang hina yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau berikan. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi kesalahan.
ke dalam bibir laut, kau melemparkan pesan. Kau perhitungkan betapa besar kasih-Mu, pengorbananmu. Kau pandangi dalam yang hancur, menerima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri. Betapa besar kasih pengorbananmu. Kau pandangi yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandangi rawat yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan haleluya. Mulialah namamu, terima kasih Bapa. Mulialah namamu Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan
hanya Yesus. Kau memuji, ku mau selalu, ku mau menyambut, ku selalu sembahmu. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Terima kasih ya kemudahan lebih dari kemurahan lebih dari hidup. Maka tidak lebih dari hidup. Kasih setia lebih dari hidup. Kasih setia lebih dari hidup. Maka tidak memuji engkau. Kasih setia lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Maka tidak memuji lebih dari hidup. Terima kasih Bapa. Betapa bahagianya ketika kami melayani. Tidak ada yang paling indah di dalam hidup kami selain kami datang merendahkan diri, melayani, menyembahmu. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang dihormati, ditinggikan dan disanjung tinggi. Haleluya. Terima kasih kami sanjung Engkau Bapa, sebab Engkau Allah yang hidup. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah berikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di hidup kami, mengalirlah Roh, pulihkan Bapa di surga, kami mau firman-Mu mengalir bagi kami. Kami mau mengalir Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Rama Manamu. Haleluya. Haleluya. Seperti air yang mengalir di hatiku, ya seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatimu, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hati. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Engkau Allah yang mengalir bagi kami. Engkau dahsyat di atas segalanya. Oh, kami bangga memiliki Allah yang seperti itu. Kami sembah Engkau. Engkau Allah yang kami muliakan. Betapa kami berbangga Tuhan. Sebab itu kami datang tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tiada berubah. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan
Ya, saya serahkan kepada hambanya yang akan bawakan firman Tuhan. Siapa yang bertugas ya? Pak Komingguan ya? Ya, silakan Pak Koming. Ya, mari kita siapkan nanti kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, selamat baik Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikan-Mu, kasih karunia anugerah, kemurahan-Mu, penyertaan bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Dan juga berkat-Mu. Sampai hari ini kami masih hidup, kami masih boleh merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kiranya Kau memberkati, Kau mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi kami semua Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa dari Yesus ini Tuhan, agar kami dapat memakainya dengan kuasa-Mu Tuhan, yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, teman-teman kami yang sudah ada juga yang belum masuk, kiranya Kau mempermudah mereka Tuhan, untuk hadir bersama kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja, dan kami percaya juga yang sakit hadir pasti disembuhkan. Hari ini juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Shalom semua. Ada sukacita sore ini? Semua sukacita ya. Terima kasih untuk Pak Johan Untung yang setia untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu hadiah nanti ya yang Tuhan berikan. Ada upah yang Tuhan berikan untuk kehidupannya, juga pelayanannya ya. Saya percaya pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Semua juga yang hadir. Hari ini saya percaya semua pasti akan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Timi yang sudah hadir ya. Luar biasa, Pak Timi sudah pulang dari Medan. Pelayanannya luar biasa, sukses. Dan ya, saya lagi nunggu Pak Komingguan nih. Nunggu istri lagi smoothing. Wah, luar biasa ini ya. Wah, smoothingnya 4 jam. Ini di taman aja nih nongol. Aduh, ya wis. Yang penting Dia sehat nemenin Pak saya ke Timi ya. Medan, jadi saya harus Berkati ya. temenin dia. Hah? Yang penting Pak Timi sehat kan. Tuhan Amin, berkati puji ya. Tuhan. Luar biasa, Ya. sukses ya pelayanannya ya. Amin, thank you untuk doa-doanya ya. Sip. Amin. Ya. Hari ini tema yang saya sudah siapkan yaitu tentang janji Tuhan. Saya percaya semua yang ada di sini Bapak Ibu pasti menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti. Iya dan amin untuk kita dapat menerimanya. Kita lihat dulu di firman Tuhan di Kejadian 9 ayat 9. Saya biasa ada pendahuluan ya sebelum kita memasuki ada 7 hal yang penting di dalam janji Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga janji Tuhan itu diberikan untuk kita semua yang setia, yang mau taat, yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Kejadian 9 ayat 9 mengatakan firman Tuhan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Tuhan Yesus itu memberikan janji kepada kita semua dengan sampai ke keturunan kita. Dia berikan untuk kita semua janji itu untuk kita dapat menerimanya janji Tuhan. Dan dikatakan kembali di Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ada amin?
Ya, kita semua, saya percaya kalau kita di dalam keluarga, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, ada 7 hal penting yang kita harus lakukan sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Tapi banyak dengan tanda kutip ya, banyak orang, maaf kata nih, maaf, tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu ya. Banyak orang janji Tuhan itu dia tidak menerima. Karena ada 7 hal ini yang penting ini yang harus kita lakukan. Dia tidak lakukan dalam kehidupan orang percaya. Ini yang repot ya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Semuanya pasti akan diberikan janji Tuhan. Digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita kalau diberikan janji Tuhan itu pasti kita akan berbahagia. Kita pasti akan bersukacita. Amin. Jika melakukan 7 hal yang penting. Sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, kita lihat dulu di Yeremia 33 ayat 3. Semua pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau Yeremia 33 ayat 3 itu apa itu? Teleponnya Tuhan. Saya akan bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Rahasia Tuhan itu seperti itu. Ya, terkadang kita nggak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga memberikan janji itu kepada kita semua. Kuncinya ada di sini, Yeremia 33 ayat 3. Saya akan bacakan sekali lagi ya, secara perlahan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu satu rahasia Tuhan. Jadi saya mengutip dari ayat firman Tuhan Yeremia 33 ayat 3. Yang pertama, hal yang terpenting adalah hal tentang berdoa. Maaf ya, siapa yang rajin berdoa? Dia yang ada di grup FM ini yang hadir. Halo, kuncinya pertama, berdoa. Kita harus rajin berdoa. Jangan kita pikir masalah belum selesai. Kita sudah doa, gak dijawab juga sama Tuhan. Mau lagi. Tapi nggak ada orangnya. Jadi hal yang pertama adalah berdoa, berseru, memanggil namanya tentunya. Amin. Ya. Ada masalah apapun atau ada masalah apapun, kuncinya satu. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, rajin-rajinlah untuk berdoa terus di dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus itu mencurahkan belas kasihannya kepada kita. Kita tahu ya Matius 7 ayat 7 seperti apa firman Tuhan. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Dan ketoklah hati Tuhan dan berkat itu akan dicurahkan kepadamu. Itu kunci yang pertama. Kalau kita mau menerima janji itu. Saya berulang-ulang saya beritahu ya. Saya sudah merubah cara saya berdoa. Bukan saya kepengen pamer sama orang tetangga kanan kiri, enggak. Tapi saya mau belajar untuk benar-benar berdoanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan hari ini berdoa, besok lupa berdoa. Jadi ibarat kata bolong-bolong gitu ya. Itu pun Tuhan nggak mau seperti itu. Amin. Ya, kita harus benar-benar bagaimana Tuhan Yesus bisa menjawab setiap doa-doa kita. Tapi banyak anak Tuhan
Nggak ada juga yang di family ministry yang seperti itu ya. Mau doa langsung dijawab sama Tuhan. Mau instan. Ya, bisa juga Tuhan bisa berikan seperti itu. Tapi Tuhan lihat hati kita loh. Sungguh-sungguh nggak berdoanya. Sungguh-sungguh nggak berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh nggak minta sama Tuhan. Saya kalau berdoa begitu ya, saya bangun pagi. Tadi pagi saya bangun setengah 6, saya udah keluar rumah, di depan pintu saya berdoa. Saya naikkan satu pujian dulu buat Tuhan. Setelah itu saya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rumah yang kau berikan, untuk kami boleh berteduh, kami boleh hidup. Terus saya lihat mobil saya, motor saya, sepeda saya. Terima kasih untuk mobil, motor, sepeda yang kau berikan untuk kami boleh nikmati, kami boleh pakai. Dan saya ngomong lagi sama Tuhan. Saya tidak bisa membalas segala pemberianmu. Selain kami bisa memuji, menyembah Engkau. Saya minta biarlah damai sejahtera sukacitamu melimpah dalam hidupku. Anak, mantu, cucu, besan, saudara kandung kami, sepupu, ipar, keponakan, semuanya yang ada di mana saya sebutin. Kiranya kau tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala yang jahat, dari segala penyakit. Amin. Tapi terkadang ya kita maunya doanya buat kita sendiri. Buat pribadi kita. Kita lupa berdoa untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk mantu, cucu. Ya atau iya? Kita harus lantunkan saja doa-doa kita. Pagi, siang, dan malam. Doa itu harus rajin. Jangan pernah males. Apalagi yang repotnya ini tidak mau berdoa lagi. Ini yang repot. Bagaimana Tuhan bisa memberikan janji itu, berkat itu kepada kita. Untuk kita dapat menerimanya. So pasti doa kita dijawab Tuhan. Tapi terkadang Tuhan mau. Nanti dulu. Atau tunggu. Atau besok. Atau tetap juga untuk kita bisa bersabar menantikan doa kita dijawabnya. Nah, kita ini sebagai anak Tuhan masih mau nggak tetap berdoa? Saya katakan berulang-ulang, DOA itu singkatan dengan otoritas Allah. Kalau kita pakai otoritas Allah, tentunya berkat itu akan dicurahkan oleh Tuhan. Ingat loh, firman Tuhan ada katakan, Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya. Dia akan sendengkan telinganya bagi yang tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Memanggil namanya. Dan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Tepat pada waktunya. Kita lihat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Banyak orang sudah tidak lagi bersukacita dalam pengharapan. Kalau doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Betul atau betul? Saya sambung ayat firman Tuhannya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Udah mengalami jalan buntu, rasanya udah nyesek. Terus Tuhan bilang apa? Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Apa itu bertekun? Tentunya semua tahu ya bertekun itu apa. Rajin. Jangan pernah putus untuk berdoa. Amin. Jangan doanya itu cuma pagi. Siang lupa berdoa. Mau kerja, lakukan segala sesuatu, lupa berdoa. Bahkan mau tidur, udah kecapean, lupa lagi berdoa. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Saya terberkati oleh perkataan Pendeta Dodi Mena. Luar biasa. Ketika kita mau tidur, kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan. Dari pagi, siang, dan malam ini. Saya mau tidur, Tuhan. Saya mau istirahat. Ampuni segala pelanggaran yang mungkin saya lakukan
kesalahan dalam tindak tanduk saya. Kiranya Tuhan memberkati di saat saya beristirahat. Ingat ada firman Tuhan. Di saat tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi yang tetap, kuncinya yang pertama yang terpenting, tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Itu kunci pertama. Jika janji Tuhan itu mau digenapi dalam hidup. Amin. Mau melakukan kita dalam hal yang terpenting yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajahnya. Amin. Lakukan. Dan saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi. Akan diberikan kepada kita semua yang tetap setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Kita baca dulu firman Tuhan ya. Kita ulang dulu. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Poin yang kedua, jika kalau kita mau menerima janji itu, ini penting sekali. Saya mengutip dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27. Saya mengutip firman Tuhan itu, ciptakan kedamaian tetap ada dalam kehidupan kita. Banyak anak Tuhan nggak bisa menciptakan kedamaian di dalam kehidupannya. Nggak tahu ya. Contohnya begini. Ada persoalan sedikit, kita sudah mungkin emosi, marah, mungkin rasanya, kok jadi begini sih? Tuhan mau loh, setiap anak-anaknya itu, bukan Tuhan mau menguji, enggak. Tapi Tuhan Yesus mau kedamaian itu kita tetap ada dalam setiap kehidupan, apapun aspek dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Kalau kita bisa menciptakan kedamaian di dalam setiap kehidupan kita, tentunya berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita semua. Saya teringat ketika mau menjelang Natal ya, saya teringat sekali itu ketika mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Saya ingat Yesaya 9 ayat 6 yang mengatakan begini, firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sudah diberikan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Rumah tangga kita harus ada kedamaian. Kakak beradik harus dapat hidup akur, saling bisa memperhatikan, tolong menolong, saling berbagi kasih Allah. Jangan kikir atau pelit ya. Merasa hartanya terlalu banyak. Ini repot ya kalau sebagai orang percaya. Saya salut dengan jujur, saya bukan menyanjung keluarganya Pak Timi Setiawan, enggak, sama sekali.
Tapi saya lihat keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang segenap glory di hadapan Tuhan. Dari cicinya sekalipun lain dari papa ya, lain dari mama, tapi kok bisa akur gitu ya hidupnya itu ya. Bisa yang cicinya diberkati sekali, dia bisa melihat adik-adiknya, dia juga mau berbagi dengan adik-adiknya supaya hidupnya itu jangan ada kesulitan, kesusahan. Ini satu bukti kedamaian yang dia ciptakan di dalam kasih Tuhan. Jujur loh, ini jarang terjadi di dalam keluarga lepas keluarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya banyak melihat contoh. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh deh, ya, dari keluarga saya. Nggak bisa akur tuh satu dengan yang lainnya. Karena saya jujur ya, saya dari 7 saudara. Yang akur itu cuma 4 orang. Yang lainnya 3 tidak. Sampai hari ini. Yang satu udah meninggal adik saya. 2 tahun yang lalu. Ya. Saya mau katakan, mereka belum mengenal kasih Tuhan. Karena di dalam 7 keluarga saya ini, yang baru jadi anak Tuhan itu baru saya sendiri. Saya sudah berdoa, saya terus berdoa untuk saudara kandung saya, untuk cici saya, adik saya, itu semua boleh percaya, boleh Tuhan pilih. Tapi Tuhan belum menjawab doa saya. Tapi saya ciptakan kedamaian. Saya tetap mengasihi mereka. Sekalipun balasannya rasanya nggak enak buat saya. Tapi saya tetap menciptakan kedamaian. Dan juga saya bisa berbagi dengan mereka. Ada sebuah lagu ya, semua pasti tahu ya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Itulah Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan Yesus, yang menciptakan kedamaian bagi semua orang yang mau benar-benar datang kepada Dia dan menjadi anak-anaknya tentu. Mari ciptakan kedamaian tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin, maaf kata ya, situasinya nggak enak, situasinya nggak tepat. Tapi biarlah kita ini memiliki hati yang seperti hatinya tuh selalu mau menciptakan kedamaian, kerukunan. Ya, kita harus ciptakan itu, tidak boleh tidak, sebagai anak Tuhan. Ya, sekalipun dulu ya saya belum jadi anak Tuhan. Wah, hidupnya itu saya suami sendiri itu ya, hampir saya bisa ya bercerai ya. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus itu membuat saya ini tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Sekalipun saya dulu belum jadi anak Tuhan. Luar biasa. Bahkan kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tetap menunggu saya datang kepada Tuhan. Saya degil hati, saya keras hati. Saya orangnya suka berontak ya. Saya suka orangnya tidak suka dengan nasihat apapun. Yang merasa saya benar sendiri. Apa yang saya lakukan itu hal-hal yang saya kira nggak berdosa. Saya lakukan mabok, saya lakukan judi. Ya. Tapi kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dia menciptakan kedamaian untuk saya bisa memperolehnya di dalam keluarga saya. Sehingga damai sejahtera sukacitanya itu saya rasakan dalam hidup kita sampai hari ini saya rasakan. Ada damai, ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan saya. Amin. Ayo ciptakan kedamaian dalam hidupmu. Jika kita mau menerima janji Tuhan. Ya,
Jangan kita, maka saya membangun satu tembok, mengotak-ngotakkan kedamaian kita. Saya maunya baik sama dia nih, karena dia baik sama saya. Saya mau mau berdamai sama dia nih, karena dia orangnya bagus, orangnya terlalu luar biasa. Tapi kalau yang ini nih, waduh, I am sorry deh. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Tapi Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Damai itu harus kita bagi buat siapapun. Maaf kata, meskipun orang itu mungkin dengan tanda kutip membenci kita, ya, iri dengan kita, suka menghina, membuli, masih bisa nggak kita ciptakan kedamaian buat orang lain? Harus bisa jadi anak Tuhan. Amin. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, itu janji Tuhan yang luar biasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Amin. Ciptakan. Mulai kapan kita ciptakan? Ya mulai hari ini. Mungkin mungkin masih ada menyimpan ya kepahitan, ya sakit hati, ya itu harus kita buang. Itu sampah. Itu yang menghalangi kita sehingga kita tidak merasakan kedamaian dalam hidup kita. Ciptakan itu. Karena Tuhan sudah belikan dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Dia sudah berikan buat kita untuk kita boleh memperoleh kedamaian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mau ciptakan kedamaian? Tetap ada? Ciptakan itu. Mulai kapan? Ya sekarang. Sampai akhir hidup kita. Jangan sampai di tengah jalan kita putus. Amin. Lakukan itu. Selagi waktu hidup ini, Tuhan masih izinkan kita boleh melakukan kedamaian dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan dia akan berikan itu terus menerus sampai hidup akhir hidup kita. Amin. Tuhan berkati, kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita lihat hal yang ketiga. Kita lihat dulu ya. Hal yang ketiga ini juga hal yang terpenting. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tentunya dari keluarga kita. Dia akan jauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluarga. Hal yang ketiga, yang juga penting di dalam kehidupan orang percaya, yang kita selalu menantikan janji Tuhan. Saya mengutip dari firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25. Beribadalah kepada Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas dan setia selalu hadir dalam ibadah. Yang Zoom yang kita sudah setujui bersama, kita akan beribadah dari Senin sampai hari Sabtu. Ya tentunya kalau kita ada halangan atau apa, kita bisa sebisanya kita hadir, kita minta izin, nanti boleh digantikan dengan teman. Tapi dengan alasan yang tentunya yang benar. Jangan berbohong. Itu yang Tuhan mau. Karena dikatakan hal yang ketiga, beribadalah kepada Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas. Jadi nggak ada istilahnya, saya mau ibadah di FM nih nggak enak, udah lama saya nggak hadir, saya nggak enak sama Komingguan, sama Pak Hendra Winata, sama Pak Johannes Sumarmo, ya, sama Bu Messi. Nggak boleh ada alasan apapun.
harus disertai dengan beribadah dengan ketulusan hati kita. Itu Tuhan lihat. Karena firman Tuhan kan dikatakan tadi di Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Itu so pasti Tuhan akan kasih itu. Kita nggak akan kekurangan itu. Bahkan Dia akan menjaga sakit penyakit itu dari tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada yang sakit. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita lihat lagi Keluaran 19 ayat 5. Ini yang saya selalu katakan ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Banyak orang mengatakan, nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu. Ikut ibadah sih ikut ibadah. Tapi nggak serius mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau ditanya, tadi khotbahnya apa ya? Apa ya? Saya lupa tuh. Yang saya ingat lucunya, tandaannya. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Kita harus benar-benar serius mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu akan kita tangkap, kita masukin dalam pola pikiran kita. Terlebih lagi yang terpenting dalam hati kita. Karena dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan, setia, setia, setialah sampai mati. Nah, kita bisa ya setia terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Banyak orang kalau beribadah maunya ada tujuan, ada maksud. Makanya saya sedang berpikir seperti ini. Kayaknya kan kita kalau terus-terusan online rasanya bosen ya, mungkin error atau mungkin jemu ya. Makanya saya ngajak teman-teman Bapak Ibu yang bisa kita pertemuan onsite. Ayolah, saya setuju aja asal semuanya setuju kita bisa pertemuan. Nggak tahu mau di mana, mau kebaktian Padang kayak apa. Tapi tentunya maaf kata ya, segala sesuatu kan kalau kita mau lakukan kan pasti ujung-ujungnya UUD ya. Ujung-ujungnya kita harus pakai uang. Nah, setuju nggak semuanya? Kita kan ada menabur di persembahan diakoni. Sama-sama yuk kita nabur buat pekerjaan tuh. Kalau ini maaf kata ya, saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau soal menabur, kadang-kadang kita kuping kita kurang enak didengar. Tapi belajarlah kita setia untuk bisa memberi. Bukan maaf kata nih, bukan di gereja aja kita bisa memberi. Maaf nih, saya sudah ikut Zoom di Kul dari gereja saya. Itu pun tercantum nomor rekening. Dia cantumin nomor rekening diakonia. Bukan persembahan diakonia. Jadi di dalam Kul pun ada mungkin teman-teman kita yang kesulitan, mungkin sedang sakit, atau mungkin sedang memerlukan dalam keuangannya, kita bisa salurkan. Nah, ini satu bentuk juga kita beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan hati tentunya. Ada penyambungannya jadinya
selain beribadah, kita juga harus berani untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Maaf ya, saya bukan soal bicara uang, enggak. Tapi saya pun tidak tahu keuangannya juga kita sudah bangun bersama dan kita sudah katakan bendaharanya Pak Johannes Sumarmo dengan Bu Messi. Ayolah kita bergandengan tangan. Saya selalu ingat 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan. Bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Yaitu di mana? Di ibadah family ministry. Saya akan bacakan satu firman Tuhan. Di Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 9 sampai 12. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang tak urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan, semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Tentunya kepada Tuhan. Amin. Saya melihat Bapak Ibu, secara kasat mata saya, siapa yang setia, siapa yang tidak, saya tahu. Tetapi Tuhan Yesus lebih maha tahu loh. Dia tahu sampai kedalaman kita, hati kita. Siapa yang setia dengan ketulusan hati beribadah, itu yang Tuhan pasti akan berkati dalam kehidupan. Amin. Dan apa saja yang kita lakukan, pasti dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Karena ibadah kita benar-benar tulus hati kita. Tidak ada neko-neko, tidak ada motivasi yang di hadapan Tuhan. Amin. Mau kita melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan? Lakukan. Selagi Tuhan masih beri waktu untuk kita bisa melakukan. Tentunya bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang keempat. Jadi diingat ya, poin 1, 2, 3, dan ini yang keempat. Sampai ke-7 hal. Kita baca dulu Ibrani 13 ayat 5. Ini juga ayat kesukaan saya. Kita diingatkan oleh Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang keempat yang saya kutip dari firman Tuhan ini. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia berikan itu hatinya, bahkan nyawanya pun dia berikan buat kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mau tetap juga nggak? Seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Teladan Kristus. Karena kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kesukaan, kesenangan, kemewahan. Segala sesuatu kita nggak akan bawa loh. Nanti apapun yang ada di dunia ini. Mau rumah gede, ya, mau mobil banyak, mau harta segunung, kita nggak akan bawa kan? Kita lahir nggak bawa apa-apa. Dan saat kita menutup mata nih Tuhan, kamu selesai. Apa yang kita bawa? Nggak ada kan? Saya jadi ingat waktu ketika mama saya meninggal ya.
Mama saya itu kesukaannya pakai gelang giok. Asli dia beli di Taiwan. Katanya kalau lagi sakit badan, dia pakainya di kiri. Kalau sakit apa, di kanan, dibolak-balik gitu ya. Wah, sampai mama saya ketika akhir menutup mata, saya kaget. Saya lihat di peti matinya kok nggak ada gelangnya. Baru saya mau nanya sama cici saya, mana ini gelang? Bukan saya mau, enggak. Cuman saya lihat kenapa nggak dipakein gitu ya. Cici saya ngomong, ini gelangnya saya pakai. Dari mana? Berarti kan gelangnya aja nggak dibawain. Betul apa betul? Nggak ada ya orang yang meninggal dibawain dompet terus diisiin duit. Ya, nggak ada. Nah, kita harus menyadari setiap kehidupan manusia ini waktunya. Tuhan sudah tetapkan waktu hidup kamu segini. Waktu hidup kamu segini. Kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Tapi cobalah kita bisa memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Untuk apa? Kita tidak meninggalkan kasih Tuhan. Amin. Dan kasih kita pun harus tidak ada bersyarat apapun. Sekalipun mungkin hidup kita masih belum ditolong Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan bisa belum merubah kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan. Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan melihat, kok dia nggak percaya, kok dia lebih diberkati, ya kok saya tidak. Ini dilema buat setiap orang percaya. Jangan ya, itu samanya kita eh, nggak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Masih ada sungut-sungut gitu ya. Masih ada, kok dia lebih diberkati ya, kok saya tidak Tuhan. Tuhan mau apa? Kita tetap sabar, menantikan berkat Tuhan. Itu dicurahkan bagi kita semua. Makanya firman Tuhan bilang apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan tanpa syarat buat kita semua. Amin. Kita lihat lagi 2 Timotius 2 ayat 13. Ini juga ayat kesukaan saya. Tentunya juga kesukaan Bapak Ibu ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ada sebuah pujian ya. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bisa nggak kita belajar sama-sama? Di dalam grup FM ini, saya suka sekali kalau Bapak Ibu ini ya, kalau saya ajak, saya berterima kasih sama Pak Sutarjo, sama Pak Dodi Mena. Saya kasih tugas, Pak Sutarjo, hari apa bisa untuk jadi WR? Boleh Pak Aming hari Jumat. Pak Dodi, hari Sabtu. Saya suka loh mendengar itu. Apalagi Tuhan, dia pasti bahagia melihat anak-anaknya mau setia belajar untuk melayani Tuhan. Ya, kita ini masih diproses sama Tuhan. Dia melihat kesetiaan kita ini sampai kapan sih kamu bisa setia di saat berkat belum juga aku curahkan, kau sudah ngomel-ngomel, kau sudah menyalahkan aku Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau tinggalkan aku? Itu namanya kita masih anak-anak ya, kalau seperti itu. Bayi rohani. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin.
lakukan poin yang keempat. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca ya, Mazmur 1, ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kunci yang keempat, hal yang keempat adalah kita belajar setia kepada Tuhan. Yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa yang meneliti ya, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Amin. Saya melihat banyak dari Bapak Ibu yang ada bergabung di Family Ministry yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Miliki hal yang keempat. Miliki kesukaan kita selalu mau melakukan firman Tuhan, merenungkan, dan jadi pelaku firman. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Ya, jadi kita ini adalah suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Jadi kita jadi ingat tuh ya, banyak batin setiawan. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Amin. Lakukan itu yang terbaik selagi masih ada waktu. Amin. Kesempatan yang Tuhan beri itu tidak akan terulang kembali dalam setiap kehidupan orang percaya. Banyak kesaksian yang saya dengar dari teman-teman saya ya, yang mantan napi ya. Dia diupahkan Tuhan ketika dia menemukan firman Tuhan di dalam terali besi yang menghalangi kehidupan dia. Karena dia melakukan kesalahan dosa yang besar. Dan dia berbalik kepada jalan yang benar di hadapan Tuhan tentu. Amin. Jadi ingat yang ke hal keempat, ayo kita belajar. Gak ada yang hebat di dunia ini, gak ada yang sempurna manusia. Manusia juga gak ada yang kebal dosa ya, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita melekat kepada firman Tuhan itu, kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Kita nggak akan bisa jatuh kembali ke dalam kubangan yang sama. Dosa-dosa yang kita sudah perbuat, itu Tuhan sudah ampuni. Dan tentunya Tuhan mau kita menjadi ciptaan yang baru, yang terus diperbarui hari lepas hari. Sehingga apa? Sehingga janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh. Amin. Tentunya yang terbaik, yang luar biasa, yang amazing miracle yang Tuhan berikan bagi kita semua, yang tetap belajar taat kepada firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang kelima. Ini hal yang kelima ini tentang apa nih? Kita baca dulu firman-Nya ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tentunya semua percaya ya
firman Tuhan ini pasti ingat semua. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapati ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya mengutip dari firman Tuhan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini tentang iman kita. Iman yang teguh, yang tetap kuat dan percaya terus. Dan tentunya hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Masihkah kita memiliki iman yang teguh dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Makanya Tuhan ajak ya, buat kita semua. Marilah datang kepada semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Semua loh. Tanpa terkecuali. Mau dia pendeta besar kayak, yang sudah hebat, yang sudah terkenal. Tuhan ajak kita semua. Gak ada orang yang kuat. Ya, gak ada orang yang hebat. Semua bisa letih lesu dan berbeban berat. Rasanya nggak kuat. Tapi Tuhan ajak kita semua untuk kita bisa belajar kepada Tuhan, untuk memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu firman Tuhan. Benar. Saya pernah merasakan ini. Ya, ketika pandemi ya, semua mengalami pandemi ya. Tentunya pandemi juga sampai hari ini masih belum juga ada seperti tanda-tanda yang maksudnya sudah tidak ada lagi lah COVID. Ternyata masih ada ya. Ternyata kita juga harus waspada. Tetap memiliki kebersihan ya. Tetap pakai masker ya. Jangan kita pikir, wah nggak bakalan gini. Kenapa saya katakan begitu? Itu besan saya kenal. Nggak pernah pakai masker di mall, jalan-jalan. Rasanya nggak ada dah. Bohong itu. COVID udah nggak ada lagi. Kena dia. Hampir, hampir opname dia. Berat sekali. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sesak napas. Ya. Waduh. Sampai dia ketakutan sekali. Akhirnya mantu saya juga kena. Cucu saya, yang hebatnya cucu saya nggak kena. Hebat. Anak saya kena. Ya. Wah, itu benar-benar saya berdoa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya. Jadi hal yang kelima, miliki iman yang teguh. Jangan pernah goyah imanmu. Tetap percaya, tetap eksis, tetap kuat kepada Tuhan. Kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 57 dan sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang seperti hari ini kita lakukan. Kita berkumpul di dalam satu iman, kita percaya teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, terlebih lagi nanti setelah kita mendengar firman Tuhan, kita memasuki perjamuan suci kepada Tuhan melalui roti dan anggur. Itu tentunya bisa menguatkan setiap iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya adalah yang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, tentunya yang sakit, kita setelah kita memasuki perjamuan suci melalui roti dan anggur, itu semuanya Tuhan pulihkan secara sempurna dan ajaib. Amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan,
yang lemah dikuatkan, yang miskin dipercaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagimu. Amin. Ya, jadi yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang miskin pasti diperkaya oleh Tuhan. Miskin apa? Miskin firman Tuhan. Kita jarang mendengar apa yang menjadi kesukaan Tuhan untuk kita, iman kita bisa dibangkitkan terus. Karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Lakukan selagi masih ada waktu yang sisa loh dalam setiap kehidupan kita. Kita punya waktu yang sisa. Saya teringat di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk keinginan manusia, tapi biarlah kehendak Tuhan yang menjadi yang kita lakukan. Amin. Jadi hal yang kelima, tetaplah memiliki iman yang teguh di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah rapuh imanmu. Sekalipun mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, tetap pegang iman kita, percaya kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya penolong. Hanya Yesus yang bisa buka jalan. Hanya Yesus yang akan membuat keajaiban demi keajaiban. Kita pasti akan diberkati tentunya oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan dulu. Kita masuk ke hal yang ke-6. Apa itu hal yang ke-6? Kita baca dulu Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Rancangan Tuhan itu luar biasa, ajaib. Jadi hal yang ke-6 yang saya kutip dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 adalah rancangan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. So pasti yang terbaik Dia berikan bagi kehidupan kita yang tetap ada dalam, tentunya dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ingat, kita nggak mengerti ya rancangan Tuhan. Tapi kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Dia pasti akan berikan yang terbaik yang kita akan peroleh dalam kehidupan kita. Amin. Berakit-rakitlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Itu peribahasa ya. Jadi jangan kita menyerah. Jangan pernah kita bilang kalah. Orang yang sukses itu orang yang berani terus mencoba di saat dia mengalami kegagalan. Orang yang menang itu bukan sekali dalam melakukan kemenangan, tetapi tentunya dengan berulang-ulang. Di saat kita kalah, kita terus lakukan, kita terus ubah paradigma kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Itu yang Tuhan mau buat kita semua memperoleh kemenangan. Tentunya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi hal yang ke-6, rancangan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Bagi orang yang tetap percaya dan so pasti melakukan yang terbaik bagi hidup setiap kita yang tetap ada dalam kebenarannya. Amin.
Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Hal yang ketujuh yang terakhir. Ini yang ketujuh ini yang paling Tuhan mau buat kita semua. Kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 8 loh. Saya baca firman Tuhan ini, aduh Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Saya akan bacakan secara cepat ya. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah yang melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Amin. Kita nyambung di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya mengutip hal yang ketujuh. Yang terakhir, yang terpenting adalah muliakan Tuhan dengan tubuh kita tanpa ada bercacat dan bercela, tentunya di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus siapkan hati sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak ada niat yang tidak baik di hadapan Tuhan, ataupun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Sekalipun maaf katanya, mungkin kita dulu bukan orang yang baik, tapi kita orang yang salah, orang yang berdosa. Saya teringat di Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Amin. Jadi kita sudah dengar ya, 7 hal. Saya nggak akan ulangi, tapi kalau kita mau dengar kembali, kita ada di YouTube-nya ya. Kita ulangi, kita simak baik-baik apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. 7 hal penting untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan Yesus Kristus dalam hidup. Amin. Kita sudah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan perjamuan suci dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya akan saya tutup dulu dalam doa. Nah, sharing firman Tuhan hari ini. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa ya sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, bahwasanya Kau terlalu baik buat kami. Kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hatimu tentang janji-janjimu yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Kami orang biasa Tuhan. Kami orang yang rasanya tidak mampu Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini,
Kami sudah ditegur Tuhan, juga hamba-Mu, untuk kami mau melakukan yang benar di hadapan yang lebih baik lagi. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Terkadang kami malas, yang terutama yang hal berdoa. Kami rasanya bosan, kami rasanya harus menunggu dengan kesabaran untuk janji-janji-Mu. Biarlah Kau memberi kekuatan yang ekstra buat setiap kami. Untuk kami lebih lagi rajin, Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Kau melihat hati dan pikiran kami, setiap kami, Bapak Ibu yang hadir. Dengan kerendahan hati kami, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Kiranya terus Kau bisa membuat kami oleh kuasa Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami. Untuk kami tetap eksis di dalam Kau. Untuk kami tetap bernyala-nyala. Iman kami tetap percaya kepada Kau. Dan terus menantikan janji-janji-Mu. Kami mau terus bertekun di dalam ibadah kami. Kami mau terus bertekun di dalam membaca firman-Mu, merenungkan pagi, siang, dan malam. Dan kami mau terus bertekun agar iman kami tetap teguh di dalam Engkau, tetap kuat, tetap eksis di dalam Engkau. Tolong setiap kami, Tuhan. Dan kami mau terus hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan, yang terutama dalam hidup kami. Kami yang sudah diberikan rumah untuk kami tinggal, untuk kami berteduh, untuk kami boleh hidup. Terlebih lagi kami sudah Kau berikan, mungkin ada mobil, ada motor, yang untuk kami boleh pakai, kami nikmati. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Selain kami bisa bersyukur, dan berterima kasih yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah family ministry. Kau memberkati setiap kami Bapak Ibu yang hadir dengan kasih-Mu yang tidak pernah bersyarat dan yang tetap mengasihi kami semua. Dan tidak sekalipun Kau meninggalkan kami. Kasih setia-Mu tetap ada buat setiap kami. Sekalipun kami tidak setia. Tolong kami Tuhan, perbarui hati dan pikiran kami untuk kami serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau lakukan itu Tuhan, karena tujuan hidup akhir kami. Kami harus tetap bisa menjadi anak-anak yang setia, yang terus melakukan, yang mengejar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sampai kehidupan kekal nanti di surga, jika kami dipanggil pulang. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau masuk ke perjamuan suci di hadapan. Sucikan, kuduskan roti dan anggur yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing. Sucikan, kuduskan Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dan kami mau jadi pelaku firman. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita masuk ke perjamuan suci. Sudah siapkah roti dan anggur di tangan kita masing-masing? Kita boleh angkat roti dan anggur. Boleh kita tampilkan semua videonya, buka kamera ya semua ya. Tuhan melihat loh dari surga ya. Kita akan mendengar firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita menikmati roti dan anggur. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang kita sudah siapkan. Mari kita siapkan anggur, kita buka anggurnya. Kita boleh meminumnya bersama-sama. Angkat
tinggi-tinggi, anggur di atas kepala kita, kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan. Ya, mari kita bersatu hati ya, kita berdoa. Saya beri waktu 2 menit ya untuk Bapak Ibu berdoa masing-masing kepada Tuhan Yesus dengan suara. Masing-masing boleh buka suara videonya juga, kita menghadap kepada tata Allah ya, supaya Tuhan bisa mendengar apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin problem dalam kehidupan kita, masalah yang belum selesai, kiranya Tuhan tolong buat setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk seperjamuan suci di hadapan Tuhan. Melalui roti dan anggur yang kami boleh nikmati bersama. Kiranya melalui roti dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, kami percaya yang sakit dari ujung rambut sampai kaki terpulihkan malam ini juga ya. Penyakit jantung, apapun Tuhan, tumor, cancer, juga lambung, atau mungkin dari kepala, saraf, juga otot-otot dalam tubuh kami, kiranya Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan kami. Karena kami percaya kau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh kuasa roti yang kami boleh nikmati, ajaib, persekutuan dengan tubuh Kristus, kami disembuhkan. Secara ajaib Tuhan, secara luar biasa, amazing miracle. Kami percaya kami sudah mengalami kesembuhan. Kami sudah terima itu Tuhan. Dan juga anggur sebagai persekutuan dengan darah Kristus. Kau sudah mentahirkan kami, menyembuhkan kami melalui darah aliran yang ada di dalam tubuh kami. Sudah kau sembuhkan segala penyakit apapun tidak ada dalam tubuh kami. Leukemia apapun Tuhan, kau sudah lancarkan semua. Terlebih lagi hambamu yang percaya jantung ini boleh sembuh, boleh tidak pasang ring. Kami percaya sudah disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Lalu obat-obatan yang kami minum, juga kami menjaga pola makan kami, juga kesehatan kami, berolahraga kami, kiranya menyembuhkan melalui roti dan anggur yang kami boleh sudah nikmati bersama Engkau Tuhan Yesus. Tentunya memulihkan kesehatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah terima kesembuhan, kami sudah terima pemulihan. Kami percaya Bapak Ibu yang mengalami masalah, kiranya Tuhan Yesus yang Maha Tahu, Kau yang akan berperang, Kau yang akan melakukan segala masalah yang kami hadapi. Kami akan diam saja, kami akan tenang bersama Engkau Tuhan. Segala sesuatunya Engkau yang menyelesaikan, karena kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan suci yang sudah kami lakukan pada sore yang indah ini Tuhan. Kami memberkati semua Bapak Ibu yang hadir dengan setia. Kau yang melihat dari surga Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan melalui ibadah family ministry Tuhan. Kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Kau yang melihat anak-anak-Mu yang hadir. Pak Stanley sekadar Kau berkati ya Tuhan. Bersama istri anak-anaknya. Pak Sutarjo juga Kau berkati ya Tuhan. Anak mantu cucunya. Semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terlebih lagi pelayanannya. Pak Dodi Menat juga Kau berkati. Istri, juga ketiga anaknya ya Tuhan. Nisi Selo, Jason Menat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan jodoh juga untuk anak-anak Pak Dodi Menat. Sehingga Pak Dodi Menat
juga akan merasakan memiliki cucu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, bukakan jodoh Tuhan untuk anak-anak Pak Dodi Menat. Juga terlebih lagi pelayanan Pak Dodi Menat Kau berkati. Terlebih lagi kesehatannya juga kami memberkati ya Tuhan. Bu Esther Mariati juga yang ada di Roma Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pekerjaannya sebagai pengasuh Roma Tuhan. Kiranya Kau berkati Bu Esther Mariati. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna. Bu Lydia Jumali sebagai gembala Serang Banten GPPS Tuhan. Tolong Tuhan, Kau beri kesehatan yang sempurna. Berkati jemaat-jemaat yang digembalakannya ya Tuhan. Bahkan Kau tambahkan jiwa yang baru. Opung Brahmana Sembiring yang ada di Bogor bersama istri, anak mantu cucunya. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Anak-anak mantu cucunya diberkati oleh Engkau Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu Kau berkati Tuhan. Opung Brahmana Sembiring. Bapak Anpal yang ada di Bali bersama istri, anak mantu cucunya Indira. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati Pak Anpal dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukan tangan anak-anak mantu cucunya juga diberkati oleh Engkau Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu terus Kau limpahkan di dalam keluarga Pak Anpal yang ada di Bali. Bu Grace Mail juga Kau berkati kesehatannya. Berkati pelayanannya. Berkati anak mantu cucunya. Berkati terus Tuhan. Apapun yang dilakukan pelayanan Bu Grace Mail membawa dampak buat sekeliling orang-orang yang dilayani ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pak Johannes Sumarmo juga Kau berkati bersama istri, anaknya. Juga pelayanannya di gereja GBI Petamburan. Berkati pekerjaan Pak Johannes Sumarmo. Berkati apapun yang dilakukan tangannya Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Berkati juga Pendeta Hendra Winata. Kesembuhan ada di tangan kanan-Mu. Kami percaya sakit stroke-nya akan dipulihkan secara sempurna. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Hendra Winata akan berjalan normal kembali, berbicara fasih, dan dapat melayani Kau kembali. Berkati juga istri, anak mantu cucunya. Anaknya yang mendambakan buah cinta kasih. Johannes Johanna akan memiliki seorang anak. Bernilai Kau curahkan sehingga Johannes Johanna akan memiliki seorang anak sebagai tambahan cucu buat Pendeta Hendra Winata. Berkati Bapak Sinato Chandra Tuhan. Berkati pekerjaannya. Berkati istri, anak-anaknya yang sekolah di luar negeri juga Kau berkati Tuhan. Dan apapun yang dilakukan Pak Sinato Chandra dibuatnya berhasil dan beruntung. Berkati kami semua Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami memberkati teman-teman kami yang tidak hadir. Pak Nikolas Liang Kau berkati istri juga 3 anaknya. Juga Alexander Pandi yang dari Manado juga Kau berkati. Pendeta Liman Handoko juga Kau berkati. Pendeta Hairul Gultom juga Kau berkati. Pendeta Erikson Sijabat juga yang ada di Siantar Medan juga Kau berkati istri juga kedua anaknya. Berkati juga pendeta yang lainnya Tuhan yang tidak sempat hadir. Ari Paat, Bu Ipon, anaknya juga Kau berkati. Yafet, sembuhkan dari ginjalnya Tuhan sehingga tidak cuci darah lagi. Bu Lia Yafet juga Kau berkati. Kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendetaku. Ya, makasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, biasa siapa yang bisa memandu bincang-bincang besok